Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena hari ini kita boleh sama-sama kembali akan merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, program ini ada oleh karena kemurahan Tuhan Yesus sehingga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan terima kasih buat setiap umat Tuhan juga yang sudah mensupport program Bible and Coffee melalui YouTube channel Pastor Glenn Latuheru, sehingga ada banyak umat Tuhan boleh terberkati. Karena itu buat setiap umat Tuhan juga yang hari ini secara khusus diberkati melalui program ini, juga bantu bagikan kembali, bantu sebarkan kembali, sehingga berkat yang kita terima bukan hanya stop dan berhenti di kita, ada banyak umat Tuhan lainnya juga boleh mengalami berkat-berkat yang sama yang kita terima. Dan buat setiap umat Tuhan yang baru pertama kali bergabung, baru pertama kali mendengarkan renungan program Bible and Coffee ini, saudara, saya bersyukur saudara bisa membantu menopang program ini juga dengan cara klik tombol subscribe, sehingga saudara dapat kembali menerima renungan setiap harinya, dan juga bantu bagikan jika program ini memberkati saudara. Puji Tuhan, kita sama-sama kembali akan merenungkan firman Tuhan. Saudaraku, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat setiap kemurahan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena setiap hari Tuhan tuntun kami, Tuhan pimpin langkah kami, sehingga kami mau diarahkan melalui kebenaran firman-Mu. Hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita gampang sekali, kalau mau jujur gampang sekali, mudah sekali kita mendikte orang lain, iya kan? Mulai mencari-cari kelemahan orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, ketimbang mendikte diri kita, mencari-cari kekurangan kita, mencari-cari kesalahan kita. Setuju? Pasti, ya kan? Karena itu firman Tuhan mengajak kepada setiap kita untuk menyadari akan hal ini. Kita lihat sama-sama Matius pasal 7. Matius pasal 7 ayat 3 dan ayat yang keempat, ya. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Saudara dikasih dalam Tuhan, berbanding jauh banget gitu kan, dari antara selumbar dengan balok. Ternyata lebih banyak kekurangan kita daripada kekurangan orang lain. Itulah yang Yesus ajarkan. Seringkali kita gampang sekali menghakimi orang lain dengan segala kekurangannya, dengan segala keterbatasannya, bahkan dengan segala apa yang pernah dia lakukan dalam kejatuhan dalam kehidupan dia. Lalu kita lupa berkaca, apakah kita sudah sebaik dia, atau kita lupa apakah kita tidak seburuk dia. Saudara, kalau kita melihat perkataan dan mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita diingatkan, ayo dong cek dulu dong diri kita seperti apa sih. Makanya setiap hari kita perlu mendengarkan firman Tuhan, karena Alkitab katakan firman itu seperti cermin. Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita diselidiki oleh firman tersebut, dan kita menyadari, oh ini masih kurang ya dalam hidup saya, perbaiki. Itu sebabnya kenapa Yesus bilang sama murid-murid, firman itu yang membersihkan hidupmu. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita sedang dibersihkan. Nah, karena kita sedang dibersihkan, jangan karena kita lebih banyak tahu firman, kita lebih banyak mendengarkan firman Tuhan, lalu kita mulai menuding-nuding orang yang mungkin jarang baca firman. Nah, inilah yang akhirnya menjadi penyebab kesombongan rohani, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Nah, hari ini kita diingatkan, ayo setiap hari kita cek diri kita. Ya, setiap hari kita selidiki diri kita, selidiki aku, lihat hatiku, iya kan? Biarlah setiap firman yang kita dengar itu menyelidiki diri kita. Jadi setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, oh firman ini buat saya. Jangan dengarkan firman Tuhan, oh pas banget nih buat suami gue nih, oh pas banget nih buat bini gue, oh pas banget nih buat mertua gue. Jangan. Firman Tuhan itu buat saya. Sama-sama bilang sama saya, firman Tuhan itu buat saya. Sehingga setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyelidiki hidup kita. Apakah saya sudah benar di hadapan, berkenan di hadapan Tuhan? Dengan firman ini apa yang saya harus perbaiki dalam hidup saya? Ketika saya mendengarkan firman Tuhan ini, apa yang saya harus benahi dalam hidup saya?
Sehingga akhirnya kita semakin hari semakin baik, semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan, jangan buru-buru menghakimi orang lain. Setiap orang punya salibnya masing-masing, ya. Setiap orang juga punya pengalaman dengan Tuhan masing-masing. Kita nggak bisa memaksakan pengalaman kita untuk ada dalam kehidupan orang lain. Demikian pula sebaliknya. Kita nggak bisa memaksakan perjalanan hidup kita untuk ada dalam perjalanan hidup orang lain. Tidak bisa. Setiap orang punya perjalanan hidupnya bersama dengan Tuhan. Izinkan Tuhan atur kehidupan kita masing-masing. Iya kan? Izinkan Tuhan mengatur kehidupan kita masing-masing. Sehingga akhirnya bagian kita adalah terus membenahi diri. Bagian kita tetap terus memperbaiki diri. Sehingga ketika kita terus membenahi diri, memperbaiki diri, maka ada buah yang muncul. Ketika buah itu muncul, orang-orang di sekeliling kita itu bisa melihat buahnya. Dampaknya mereka mempermuliakan Bapa di sorga. Tanpa kita menghakimi, tanpa kita menuding, tanpa kita mempermasalahkan pergumulan mereka. It's okay. Mereka punya pergumulan mereka masing-masing, saudaraku. Hari ini kita diingatkan, jangan buru-buru menghakimi orang lain. Jangan buru-buru mencerca orang lain. Jangan buru-buru menyelidiki hidup orang lain. Cek diri kita sendiri, berkacalah. Ya. Biarlah hidup kita terus dibenahi semakin hari, sehingga akhirnya hidup kita subur, berbuah. Orang bisa melihat perbuatanmu yang baik dan mempermuliakan Bapamu yang di sorga. Kalau kita hanya kerjanya menghakimi orang lain, kita jadi batu sandungan buat orang lain, saudaraku. Kita jadi batu sandungan buat orang lain, gitu. Jadi biarlah setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, kita terus dibenahi, kita terus dipulihkan, dan akhirnya hidup kita menghasilkan buah. Ya. Itu juga ada terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Kalau engkau hanya lihat-lihat kekurangan suamimu, Bu, engkau hanya lihat-lihat kekurangan istrimu, Pak, engkau tidak akan pernah memenangkan dia. Dan rumah tangga akan panas, selalu bertengkar, selalu ribut. Karena apa? Karena satu menyelidiki yang lain. Bayangkan kalau kita menyelidiki diri kita sendiri, kita nggak usah koreksi suami kita nggak usah koreksi istri kita cuma tunjukin bagaimana sebagai orang yang hidup takut akan Tuhan, bagaimana orang yang selalu tertanam dalam firman Tuhan. Tunjukkan kepada mereka. Itu sebabnya kenapa kita pernah mencatat bagaimana cara memenangkan seorang suami. Dengan cara apa? Dengan cara memenangkan tanpa perkataan. Wow, bagaimana cara memenangkan tanpa perkataan? Perbuatan. Tunjukkan kasih Kristus dalam perbuatanmu. Tunjukkan apa yang kau sudah dapatkan dari firman Tuhan dengan perbuatanmu. Tanpa engkau banyak ngomong, mereka bisa dimenangkan. Nah, itu sebabnya saudara dikasih dalam Tuhan, saya mengajak setiap kita umat Tuhan, ayo sama-sama. Jangan kita melihat hanya selumbar di mata saudara kita tanpa kita mengeluarkan kelemahan, kekurangan, balok di mata kita. Teruslah perbaiki dirimu. Teruskan keluarkan balok yang ada di matamu tanpa engkau memandang kekurangan orang lain. Sehingga akhirnya ketika hidup kita terus dibenahi, ketika hidup kita terus dipulihkan, orang akan melihat, oh hidupnya berubah, oh hidupnya berbuah, oh hidupnya jadi berkat, oh hidupnya memuliakan Tuhan. Maka dia akan ikut cara hidup kita tanpa engkau ajak dia untuk mengikuti cara hidupmu. Amin. Mulai hari ini terus benahi diri kita. Stop membenahi orang lain. Ketika kita mulai sibuk membenahi orang lain, tanpa sadar kita lupa untuk membenahi diri kita sendiri. Dan sejatinya kita semakin lebih terpuruk, semakin lebih parah. Dan ternyata bukan hanya selumbar, Yesus bilang, ternyata ada balok di mata kita yang kita belum keluarkan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, firman-Mu hari ini mengingatkan kepada setiap kami untuk membenahi diri kami setiap hari. Melalui perenungan firman Tuhan, kami dibenahi, kami dibersihkan, kami diubahkan, kami disempurnakan, dan kami menghasilkan buah. Dan biarlah melalui buah yang hadir dalam kehidupan kami, orang-orang di sekeliling kami boleh merasakan berkat kasih setia Tuhan melalui hidup kami. Sehingga akhirnya mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui buah yang hadir dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa buat setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan. Mereka yang mulai suka menghakimi, mereka yang mulai gampang mencari-cari kesalahan orang lain. Hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus. Taruh hati di hati kami Tuhan. Hati yang terus membenahi diri kami sendiri. Sehingga ketika kami pulih,
maka kami dapat memulihkan orang lain. Ketika kami sendiri menghasilkan buah, orang boleh melihat buah dalam hidup kami dan mempermuliakan Bapa di sorga. Hamba juga berdoa buat mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Karena kami percaya Yesus Kristus tetap sama. Engkau Allah yang sanggup membuat mujizat sampai hari ini. Mujizat kesembuhan dinyatakan dalam kami yang percaya dan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Teruslah benahi dirimu tanpa sibuk membenahi orang lain, sehingga akhirnya ketika kita menghasilkan buah, engkau akan memenangkan orang lain ketika orang lain melihat buah yang hadir dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati kita.